Tapi nyatanya kenapa sampai sekarang, sampai tahun 2021 masih tetap ada, Pak? Ya harusnya dikejar dong, Pak. Sampai mana titiknya harus dikejar terus biar tidak semakin banyak korban. Pak, kami ini mitra kerja Bapak, Pak. Kalau kami saja Bapak tidak tanggapin, bagaimana dengan rakyat kami, Pak? Yang kedua, Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Pagi hari ini Mr. Jigger akan sharing lagi tentang bagaimana hasil rapat dengar pendapat umum antara Komisi 6 DPR RI dengan Kepala Bapepti dan Dirut PT Clearing Berjangka Indonesia ya. Jadi rapat dengar pendapat umum ini dilaksanakan tanggal 24 Maret 2022 ya. Jadi baru 2 hari yang lalu. Nah, di sini para anggota Komisi 6 DPR RI ini mencecar Bapepti dengan berbagai macam pertanyaan ya. Dan tentunya para anggota DPR RI ini sangat prihatin dengan kerugian yang diderita masyarakat Indonesia ya, di mana ratusan triliun uang raib ya digondol maling robot trading ilegal ya, seperti itu. Nah, di sini Mr. Jigger akan share sedikit bagaimana para anggota DPR RI ini mencecar Bapepti dengan berbagai pertanyaan ya. Kita saksikan cuplikannya sedikit-sedikit ya, agar kita punya bayangan bagaimana anggota DPR RI ini berjuang agar Bapepti lebih terukur di dalam melakukan tugasnya ya, seperti itu. Nah, kita saksikan bersama-sama. Dengan apa yang terjadi sekarang ini, banyak korban di tengah masyarakat. Bahkan barusan itu mungkin modusnya penipuan lah, tapi persoalannya di pengadilan pun mereka mendengar bahwa operasional apa yang dilakukan Mimiles ya, kayak gitu, mereka mengargumenkan bahwa mereka dapat izin dari Kementerian Dagangan lah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai Bapepti yang membuat regulasi kaitan perizinan terhadap robot trading itu, saya pikir harus punya rasa tanggung jawab, minimum punya tanggung jawab moral terhadap kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Kalau kondisi sekarang ini terjadi pembiaran oleh bapak-bapak, artinya bapak-bapak memang buat saya ikut bertanggung jawab dengan hal seperti itu. Saya ini khawatir, Pak. Image-nya Bapepti itu sebagai mitranya ponzi-ponzi, mitranya skema-skema ponzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keuntungan normal 10-15% kita masih mungkin bisa mikir, Pak. Tapi masyarakat nggak, kalau di janjian 30 ada isu lewat kemarin dia naruh 1 miliar dapatnya 3 miliar dan seterusnya. Ini membuat masyarakat akan terkecoh di situ. Nah, sampai sejauh mana nih pemerintah? Kalau dalam kondisi ini adalah saya berharap Bapepti ini betul-betul ada koordinasi. Kan kita punya Menko di bidang itu. Dia duduk. Sudah menjadi korban. Bapak misalnya bulan Januari kemarin menyegelnya misalnya gitu ya. Sebelum bulan Januari kan udah banyak tuh pemain-pemain itu tuh. Itu bagaimana nyikapinnya, Pak? Uangnya kan bukan jutaan, miliaran. Bahkan udah sampai puluhan miliar triliun nih, Pak. Dan yang kena hampir 1,2 miliar. Ini gimana, Pak, tuh nyikapinnya tuh? Kenapa bisa terjadi gitu? Karena itu tadi, bahwa tugas Bapak itu kan adalah kadangkala memanfaatkan yang namanya SIUP-L, ya kan? Surat izin usaha penjualan langsung. Dia jual barangnya lain, produknya lain, tetapi pada saat mengajukan ke Bapak berbeda perwajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kasus Indra Kents, kemudian Doni Salamanan, Bapak kemana ya? Kita nggak pernah tuh lihat sampean untuk melakukan mitigasi atas komunitas berjangka ini. Kemudian baru kalau kita lihat, coba saya tanya ke Pak Dirut penindakan, mana Pak Dirut penindakan, ada Pak datang? Kami bagian dari Kementerian Perdagangan, Pak, jadi kepala bironya. Oh ya. Jadi ada Pak Alisal. Sebenarnya kami telah melakukan mitigasi sejak tahun 2019.
Tapi menutup website Binomo itu dari sejak tahun 2019. Tapi kenapa nggak dipanggil dari dulu Indra Kents, kemudian Doni Salamanan, kok baru bulan Februari yang kami lihat? Sudah kita panggil kan? Kenapa tidak sampaikan ke publik? Hasil pemanggilannya apa? Bapak bulan apa manggil Indra Kents? Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Aldisan Pak, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti. Oh, iya. Siap. Izin Pak menyampaikan bahwa untuk Indra Kents Pak, sebelum ditangani oleh kepolisian itu kami di Bapepti sudah terlebih dahulu melakukan pemanggilan pada bulan Januari Pak. Januari tahun 2021 Pak. 2021. Sudah lama, sudah setahun lebih berarti. 2022 maksudnya. 2022 kan baru berarti Pak. Iya, tapi terus mohon izin menyampaikan tadi Pak Kepala sudah menyebutkan bahwa untuk situs Binomo, entitas Binomo itu kami sudah lakukan pemblokiran sejak tahun 2019 kerjasama dengan. tapi nyatanya kenapa sampai sekarang sampai tahun 2021 masih tetap ada Pak Binomonya? Lah, 2022. ya, karena kan kalau pemblokiran melalui website Pak itu kendalanya memang kalau dia ganti misalnya Binomo, Iya. oh diganti dengan kecil, nah itu juga jadinya tetap ada dan Ya harusnya Pak, dikejar dong Pak, ya, sampai mana titiknya harus dikejar terus biar Siapa? tidak semakin banyak korban. Siapa? Tapi gini intinya, Hmm. saya ini pengalaman dengan Bapepti, Bapak coba Pak Kepala Bapepti dibuka WA Bapak dari Mufti Anam. Saya pernah WA Bapak tahun berapa Pak? Saya pernah Mufti Anam, saya WA ke Bapak tahun berapa Pak? Saya masih simpen sampai sekarang Pak. Saya ke Bapak WA bukan urusan pribadi, tidak Pak, urusan konstituen kami Pak. Coba Bapak cek berapa tahun berapa saya WA. 18 Desember 2020 sampai hari ini bulan Maret Pak tahun 2022 Bapak tidak balas juga WA saya. Dan saya tahu Pak sampai hari ini urusannya tidak tuntas. Saya pengen ceritakan segini agar ini bisa jadi perhatian di publik. Kita ini mitra kerja, kita lihat Bapak nggak ada tuh apa namanya yang dilakukan ke masyarakat, mitigasi sampai hari ini korban kita jutaan orang. Bahkan Bapak tahu nggak korban dari Binomo dan sebagainya ini. Ada pedagang di tempat kami Pak, pedagang gorengan, dia sampai jual gerobaknya untuk bagaimana biar dia bisa berinvestasi di tempat itu yang sekarang dinikmati oleh namanya Indra Kents, kemudian Doni Salaman dan sebagainya. Saya pengen cerita soal apa yang saya keluhkan ke Bapak tahun 2020. Saya tanya ke Bapak, saya betul nggak pernah WA ke Bapak? Ya Pak. Bapak tidak balas sampai detik. Kita ini mitra kerja Bapak loh Pak. Iya. Mohon Kami maaf. ini bukan, kenapa Pak? Kebetulan sama kami waktu itu HP-nya ganti Pak. Jadi Nah, sekarang saya tanya Bapak, masuk nggak WA saya Pak? waktu itu masuk Pak. Pak, kami ini mitra kerja Bapak Pak. Kalau kami saja Bapak tidak tanggapin, bagaimana dengan rakyat kami Pak? Nah, jadi setelah kita saksikan ya, pertanyaannya hampir sama ya. Jadi ketika sebuah entitas itu sudah dinyatakan ilegal, kenapa tidak dikejar ya? Kenapa tidak dikejar tetapi malah dibiarkan ya? Dibiarkan jalan terus seperti Binomo, kenapa tidak diusut sampai ke akarnya? Jadi tidak banyak masyarakat yang terkena ya. Begitu juga dengan robot trading, sudah dinyatakan ilegal tetapi kenapa dibiarkan sampai saat ini masih berjalan ya? Itu juga pertanyaan dari sebagian besar masyarakat ya. Salah satunya di komen Mr. Jeger ya, ada yang menanyakan hal itu juga ya. Di salah satu video Mr. Jeger ada yang menanyakan hal itu. Kita cek ya teman-teman. Nah, di sini di salah satu video Mr. Jeger ada yang menanyakan juga ya. Robot trading seperti ATG tanpa izin Bapepti, kenapa Bapepti tidak bertindak? Ada apa dengan Bapepti? Kenapa kok diam saja? Nah, ini ya teman-teman, sudah Mr. Jeger balas. Sudah disemprit oleh Komisi 6 DPR RI, semoga ada perubahan ke depannya. Nah, seperti ini ya. Kenapa nggak dikejar? Kenapa nggak diusut sampai tuntas? Ya, seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ya teman-teman, hal ini sudah masuk sampai ke wakil rakyat kita ya. Wakil rakyat kita sudah concern dengan kinerja dari Bapepti ini ya, yang tidak mengusut secara tuntas sehingga korban menjadi tambah banyak. Jadi di sini Mr. Jeger dapat ngusul juga ya. Seandainya Bapak Chandra Teja diangkat sebagai kepala Bapepti, masyarakat Indonesia tidak akan ada cerita pernah kena skema Ponzi dan money game sampai ratusan triliun. Ini usulan Pak, semoga diperhatikan dan diatensi ya. Jadi seperti itu Mr. Jeger menyampaikan usulan. Akhirnya Bapepti sudah diundang langsung oleh DPR dan mereka sudah memberikan jawabannya. Di situ mereka juga menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan dan ya apa yang perlu ditingkatkan. Nah, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bapepti ya teman-teman. Jadi di sini yang sudah dilakukan kata Bapepti adalah pengawasan dan pengamatan online situs entitas PBK ilegal, pemblokiran domain situs web entitas PBK ilegal, edukasi dan sosialisasi masyarakat, siaran pers dan pengumuman melalui sosial media Bapepti terhadap kegiatan ilegal, identifikasi atau undercover entitas ilegal, penghentian kegiatan ilegal,
pemeriksaan terhadap entitas-entitas yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang. Dan yang perlu ditingkatkan, pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, deteksi dini dan melakukan upaya pencegahan atau preventif berkembangnya modus-modus penipuan berkedok PBK, penguatan regulasi, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, edukasi dan sosialisasi masyarakat mengenai bahayanya investasi ilegal, literasi keuangan kepada masyarakat, tindakan tegas terhadap entitas ilegal. Nah, ini yang harusnya dilakukan ya. Seperti halnya robot trading yang masih ada sekarang ya, dan mereka beraninya memungut lagi $50 dari para investornya agar bisa WD, dan ternyata masih juga belum bisa ya. Wow, ini harus cepat ditindak tegas oleh Bapepti. Semoga Bapepti mengikuti anjuran-anjuran dari DPR ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kesimpulan dari DPR tentang rapat dengar pendapat umum dengan Kepala Bapepti ini ya. Oke, kita cek ya teman-teman. Apa kesimpulannya? Nah, jadi ini kesimpulannya ya teman-teman. Laporan singkat Komisi 6 DPR RI bidang perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, dan investasi. Rapat yang ke-10 ya. Jenis rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kepala Bapepti dan Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia. Rapat dengar pendapat umum ini dilakukan tanggal 24 Maret ya, bersifat terbuka. Oke, dihadiri oleh 38 orang dari 54 orang anggota Komisi 6 DPR RI, Kepala Bapepti Indra Sari Wisnuwardana serta jajaran, Direktur Umum PT Clearing Berjangka Indonesia Fajar Wibiyadi beserta jajaran. Jadi pendahuluannya bla bla bla. Kesimpulannya ya, kita langsung saja ke kesimpulannya. Nomor 1, Komisi 6 DPR RI mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk memperkuat peran prioritasnya dalam melakukan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, perdagangan digital, dan penanganan perkembangan isu baru perdagangan. Nomor 2, Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, membangun call center sebagai tempat pengaduan masyarakat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung direct selling dalam marketplace. 3. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan penguatan regulasi terhadap digital trading seperti robot trading dan aset kripto, perlindungan investor atau pelangan aset kripto dalam bursa fisik aset kripto, dan regulasi tentang penasihat berjangka seperti bursa aset kripto. Nomor 4, Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk melakukan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. 5. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, PT Bursa Berjangka Jakarta, dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai resiko perdagangan berjangka. 6. Komisi 6 DPR RI mendukung PT Clearing Berjangka Indonesia Persero untuk melakukan pemenuhan persyaratan sebagai lembaga clearing aset kripto dan berbagai aspek sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di internal atau eksternal. 7. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti dan PT Clearing Berjangka Indonesia Persero untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota 6 DPR RI. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya ya. Semoga Bapepti segera melakukan hal ini ya, karena ini sudah bersifat urgent, sangat urgent bahkan ya, mandatori ya. Mereka harus segera bertindak yang agresif ya. Begitu ketahuan ilegal, langsung sikat, tutup ya, kalau mereka tidak mau mengikuti peraturan yang ada, sehingga tidak banyak korban yang bergelimpangan ya, seperti itu.
Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa Mr. Jeger sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.